Hai guys, Shalom. Hai, selamat kembali ke vlog Lorinda. Oh ya, minggu lalu saya punya video, berapa saja video saya itu? Hari Isnin, hari Rabu, dan hari Ahad. Sebenarnya video saya yang hari Ahad itu sepatutnya dia tayang hari Jumat. Sabtu dan Ahad saya free, tapi bukan free, kosong, tiada upload. Saya fokus pada shot sejauh minggu, tetapi memandangkan masa itu ialah masa ketika saya tidak sehat dan sangat memerlukan masa untuk saya fokus dengan saya punya kesehatan. Dan hari Ahad baru saya upload. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu was my baddest day of last week punya days. Macam mana sama cakap panjang sangat. Ini nanti kena kecam lagi. Okay. What happened last week was saya ada discharge. The whitest discharge, dia bilang kalau orang putih. Jadi dia ialah masalah para wanita-wanitis. Ya pemirsa, dan saya mengalami keputihan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Jumat malam itu saya tidak tahan, sudah baru saya bawa suami pergi hospital. Hari Jumat, hari Sabtu pagi baru kami pergi ambil ini obat antibiotik this. So apa yang saya lalui ialah masalah keputihan. Keputihan saya itu memang warna putih saja dan tiada bau, tetapi sangat gatal dan mengganggu tidur saya. Mau buang air kecil pun pedih sebab gatal, dan dia ada radang sudahlah di bagian tertentu itu. So apa yang terjadi, saya pergi hospital dan dokter cek air kencing untuk pemeriksaan, macam mau cek lah sebenarnya what happened to me. So setelah dihantar sampel, nurse hantar sampel kencing pergi di makmal, dan saya dapat result balik. Dokter jumpa saya balik, dokter bilang semua oke nih, semua ujian-ujian yang kami buat turns out all negatif, dia bilang. Jadi tiada yang buatkan kita concern tentang saya punya kesehatan kencing itulah. Kan kalau ada masalah kencing kan automatically kita akan ada masalah lain di dalam badan. Dokter tu bilang saya rasa puan ini mengalami ini sebab hormon. So ya, mungkin betul lah itu cakap dokter. Sebabnya saya baru stop injection depo. Siapa yang tidak tahu injection depo ialah injection perancang setiap 3 bulan kaum ibu lah, kaum istri. Jadi istri yang merancang kehamilan ataupun yang mau menjarakan kehamilan, biasanya mereka menggunakan teknik-teknik macam makan pil perancang ataupun pasang IUCD ataupun implan. Tetapi saya tidak berani dengan IUCD dan saya tidak ngam dengan pil dan saya tidak berani juga dengan implanon. So saya memilih injection itu dia suntik ke kita punya pinggul setiap 3 bulan 1 kali di klinik. Jadi nurse yang akan suntik, dan itu akan mengelakkan kita daripada hamil lah. Siapa juga yang mau hamil, masih kecil lagi anak kan. Jadi ya, permasalahan dengan injection depo ialah ia mengganggu hormon kita dan dia membuatkan kita tidak menghasilkan telur. Jadi apabila tidak menghasilkan telur, tidak akan ada period ataupun menstrual. Bila kau tiada period, kau tidak akan ada yang masalah macam apa itu, masalah di bawah atau kekeringan atau period ataupun keterlebihan discharge. Tiada. Selama saya on inject depo, saya sangat aman dan tiada masalah keputihan. Tetapi setelah saya berhenti injection depo dan dokter bilang saya punya hormon mau balik kepada yang asal, dan di situ berlaku sedikit kekeliruan di dalam sana, di dalam sistem pembiakan itu, maka terjadilah itu keputihan. Jadi keputihan yang saya lalui itu ialah yeast infection ataupun candidiasis bilang dokter. So saya dapat antibiotik cefalexin 250 mg dan juga obat tahan gatal chlorpheniramine. Saya pun tidak tahu lah apa macam sebut ni kan, yang obat selesma yang kuning, yang obat periton dia bilang tu orang tua. Jadi obat yang kuning itu ialah obat tahan gatal, obat alahan, semua pun dia boleh. Semua yang berkaitan sajalah. Kalau migrain memanglah kamu tidak boleh makan itu kan. Oke, kita lanjut kepada cerita. Hari ini hari keberapa sudah saya makan ini antibiotik. Jadi kan saya bilang saya ambil antibiotik hari Sabtu. Jadi Sabtu pukul 12 tengah hari, lepas tu
pukul 12 malam, lepas itu 12 tengah hari, 12 malam Ahad, lepas itu Isnin, Selasa dan sebagainya. Hari ini hari ke Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hari Kamis lah saya habis makan ini. Tinggal berapa lagi ya? Nah, jadi hari saya rekam ini adalah hari berapa nih Mak? Hari Selasa. Kenapa ini? Karena gigit tikus kah apa punya obat? To be honest, rasa ini obat yang Nina saya tunjuk sama kamu ini Cefalexin 250 mg ini. Rasa dia sangat tidak enak lah, bukannya bilang mau yang enak dulu kan, tapi memang tidak sedap untuk ditelan. So itulah yang membuatkan saya punya hujung minggu terlalu sibuk. Saya sibuk dengan saya pasang alarm setiap 1 jam 30 menit saya akan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dengan air saja. Dokter bagi saran bahwa sebaiknya bersihkan dengan air yang biasa saja, jangan pakai sabun ataupun apa-apa pencuci, sebab dia akan mengganggu pH ataupun tahap acid ataupun alkalika. Saya pun tidak paham lah, tapi itulah dia punya pH level di dalam kita punya bahagian sana di bawah, dia bilang. So apabila dia terganggu, dia akan menambahkan lagi masalah keputihan itu. Jadi jangan pakai apa-apa produk untuk pakai air biasa saja, dia bilang. So 1 jam 30 menit saya punya alarm berpasang. 1 jam 30 menit alarm berpasang. Pergi saja di tandas mencuci untuk membersihkan. Dan saya rasa macam makin berkurang sudah. And hopefully setelah 5 hari berturut-turut makan ini antibiotik, dia akan sembuh total lah. Buat masa ini dia masih ada pandai datang-datang dia punya gatal, terutama malam dia punya gatal itu macam yang kena gigit. Padahal itu ialah tidak apapun yang menggigit, tapi mungkin sebab kuman-kuman itu kan yang jangkitan-jangkitan tuh. Jadi bagi saya hal ini kan sepatutnya kita lebih banyak menonton video awareness tentang kesehatan wanita, supaya kita jangan malu untuk mendapatkan nasihat daripada dokter yang betul-betul pakar tentang masalah-masalah wanita ini. Jangan kita sembarangan Google atau kita ikut-ikut saja video di YouTube. Tapi saya rasa video di YouTube selalu dokter di YouTube akan menyarankan kita untuk terus berjumpa dokter juga. Orang tidak boleh diagnose ataupun bagi jawaban kepada persoalan kita melalui komen saja. So ladies, go see dokter kalau kamu ada masalah keputihan. Dan suka saya ingatkan bahwa keputihan ini ada 2 jenis. Keputihan yang betul-betul perlu dirisaukan, dan keputihan yang biasanya sebab hal-hal yang macam jangkitan biasa, jangkitan kulat ataupun perubahan hormon macam yang saya cakap tadi ya. Oke, keputihan ini yang saya tahu, yang saya dengar dari dokter itu sendiri, dia ada 2 jenis. Satu jenis yang saya lalui itu yang putih saja, dia macam susu basi ataupun putih tiada warna, dan bila kita hidup dia tiada bau. Jadi itu yang saya lalui, dan itu dipanggil jangkitan kulat ataupun kalau dalam bahasa Indonesia jangkitan jamur, mungkin jamur. Jadi itu ialah keputihan yang biasanya terjadi. Dan kamu jangan pikir orang yang mengalami keputihan ini dia ialah perempuan yang tidak baik ataupun perempuan yang banyak bergaul dengan sembarangan orang. Tidak ya, bukannya. Keputihan yang candidiasis ini ialah memang kadang-kadang kita akan kena saja yang begitu. Terutama kita emak-emak, para istri ini. Manakala keputihan yang jenis satu pula ialah keputihan yang ada warna. Jadi dia kuning, dia hijau, kelabu, hitam, coklat. Lepas itu dia punya bau, itu ada bau yang sangat kamu rasa macam tidak bagus. Dan kalau kamu kencing sakit, pas itu rasa macam terbakar, dan gatal juga. Itu saya rasa kamu perlu jumpa dokter, sebab yang begitu sangat agak luar biasa daripada keputihan yang saya sedang lalui lah. By the way, saya pernah kena juga itu yang keputihan yang warna coklat, tapi masa itu saya mengandung. Mungkin juga sebab saya punya gula terlampau tinggi masa itu, sampai dokter bagi saya obat untuk suppositori. Suppositori maksudnya masukkan ke dalam obat, masukkan ke dalam tubuh. Jadi saya 3 malam berturut-turut obat masukkan itu ke dalam. Oke lah, cepat oke juga. Cuma itulah, kali ini saya rasa kecewa sedikit. Kenapa dokter tidak bagi saya rawatan yang itu, yang kasih masuk saja terus kan. Cuma mungkin dokter merasa bahwa saya punya keadaan tidak memerlukan untuk sampai buat yang begitu. Walaupun sebenarnya sangat gatal.
Dan saya mau nasihatkan untuk kawan-kawan wanita di luar sana, para pemirsaku yang bijak, cantik, dan berbudi pekerti semuanya, kalau kamu ada masalah keputihan atau masalah di private part itu, kamu tolong cari dokter ataupun dapatkan nasihat daripada yang pakar lah. Jangan sembarangan Google atau jangan sembarangan jumpa orang-orang yang tiada kemahiran dalam tiada pengiktirafan atau tiada pengkhususan dalam bidang-bidang kewanitaan ini. Mungkin berbalik juga kalau kita coba-coba itu tips-tips yang tradisional, contoh bawang putih, garam yang mau taruh di sana kan. Tapi kalau saya tidak berani, sebab bagi saya private part itu ialah organ yang sangat penting. Bahaya kalau kita sembarangan apply apa saja ke dalam badan kita ataupun kepada kulit kita yang sangat sensitif itu. So ya, saya serahkan pada dokter dan saya jumpa dokter. Kalau saya masih tidak sembuh selepas hari Kamis, saya akan pergi jumpa dokter lagi dan hopefully akan ada rawatan, dan terlebih lagi saya betul-betul berharap supaya dia sembuh lah sebelum hari Kamis kan. So tidak selesai juga gatal, terutama malam. Bukan sebab kita yang gatal di malam hari, bukan. Tapi memang ini benda jangkitan kulat ini atau jangkitan jamur ini, dia memang malam dia lebih aktif. Gini-gini makali kuman dia kalau malam kecik pelanggan. So ya, itu saja video saya kali ini. Kalau kamu tahu tentang tips mengelakkan keputihan ataupun cara cara menghentikan keputihan secara alami atau tradisional, bolehlah kamu komen di bawah kan, mana tahu ada yang memerlukan tips-tips itu. Oke, thank you guys for watching. You guys so awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. See you on my next video. Bye.